Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mulai melakukan pembelajaran coding. Nah, hari ini ketua kelas tolong pimpin teman-temannya untuk memulai pembelajaran dengan membacakan doa. Tempat duduk siap. Gerak. Hormat. Gerak. Jaga. Gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Di pembelajaran coding, yaitu pembelajaran yang akan kita lakukan seterusnya. Ini adalah awal pembelajaran dan ini adalah awal praktek untuk pembelajaran coding. Nah, karena ini adalah pembelajaran baru di sekolah kita, jadi nanti kalian akan mempelajarinya secara bertahap. Nah, itu untuk pembelajaran coding ini adalah pembelajaran yang sangat menarik nantinya. Jadi kalian akan sesuai dengan zaman kalian di zaman sekarang. Nah, ini sesuai dengan yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sekarang sebelum Bapak menjelaskan pembelajaran dan masuk ke pembelajaran kita hari ini, nah, sebelum itu kita cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir ketua hari ini? Alvin. Apa kabarnya? Sakit atau gimana? Pergi wisuda. Oh, pergi wisuda. Oke, dia izin ada keluarganya yang pergi wisuda. Mudah-mudahan besok dia kembali bersama kita belajar coding. Oke, hari ini sebelum Bapak masuk ke pembelajaran kita, Bapak akan menanya dulu ke siapa hari ini. Nah, siapa yang ingin belajar coding hari ini? Tunjuk tangan. Oke, semua ingin belajar coding hari ini. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau sudah siap, hari ini kita belajar coding, yaitu kalian tahu nggak bentuk robot? Nah, sekarang Bapak lihatkan gambar robot. Jadi kalian nanti mampu memberikan pendapat. Nah, seperti
seperti apa robot itu. Oke, kita langsung saja belajar langsung. Nah, ini contohnya. Boleh Bapak mana yang kalian suka gambar? Contohnya robot seperti ini. Nah, ini yang robot lebih lucu. Nah, oke. Nah, ini. Nah, sekarang Bapak tanya. Nah, ini bentuk robot AI namanya. Ini adalah robot coding. AI itu bahasa kerennya yaitu AI. Nah, ini contohnya robot. Jadi, Bapak coba kalian pikirkan bagaimana robot ini bisa berpikir. Nah, coba berpikir sendiri. Apakah robot ini bisa berpikir sendiri? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Bisa. Bisa. Dan jawaban dari si Akbar, robot ini bisa berpikir sendiri. Siapa lagi? Nah, coba. Tidak. Kata si Ulfi tidak. Nah, ada pendapat yang berbeda. Ada dua, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, itu lanjut. Apakah robot ini bisa melakukan sesuatu pekerjaan? Nah, coba Vina. Bisa. Bisa. Oke, kata Vina bisa. Nah, siapa lagi? Apakah robot ini bisa melakukan pekerjaan? Robot yang digambar ini, apakah bisa melakukan pekerjaan? Nah, bisa. Jadi ada dua pendapat tadi. Robot ini bisa melakukan pekerjaan dan ada yang dua pendapat, ada yang tidak, ada yang bisa. Jadi untuk penjelasannya secara rinci, robot ini buatan manusia. Apakah ini buatan hewan? Bukan. Ini adalah buatan manusia. Apakah kalian bisa membuat robot? Masih belum bisa. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh dan mampu mengetahui pembelajaran coding ini secara mendalam, kalian mampu membuat robot ini sama seperti orang Jepang, orang Cina, atau orang Eropa sana sudah mampu membuat robot. Robot itu adalah sebagai kerajinan tangan oleh mereka. Bukan lagi mainan, tapi kerajinan tangan. Jadi robot ini bisa berpikir melalui manusia. Alatnya namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi robot ini bisa berpikir karena bantuan manusia. Bukan seperti kita. Kita berpikir itu dibentuk oleh Allah, bisa berpikir sendiri. Dia tidak bisa. Jadi jawabannya tidak bisa berpikir sendiri kalau tidak dimasukkan aplikasi atau alat-alat pemikir. Nah, itu tidak bisa. Nah, kalau kerjanya bisa, kalau dilakukan programmer atau program dimasukkan ke dalam ini, baru bisa dia melakukan. Contohnya robot apa? Robot yang kalian lihat di HP yang kalian gunakan itu robot, contohnya robot yang ingin menyapu. Ada nggak lihat di HP? Ada kan? Nah, robot ingin melihat menyapu. Nah, menyapunya dia cuma bisa melakukan untuk membersihkan halaman. Misalnya contohnya ditugaskan untuk membersihkan lokal atau halaman. Dia cuma itu saja yang bisa dilakukan, cuma dia dimasukkan program untuk membersihkan halaman. Cuma satu saja, tidak bisa yang lain. Contohnya, pernah nggak melihat mobil listrik di HP? Nah, itu sudah canggih itu. Mobil itu bisa berjalan sendiri, bisa tanpa dikemudi. Kalau kalian lihat di HP, itu di TikTok itu keluar, sudah ada di Indonesia, sudah ada di luar negeri. Itu bisa. Kalian di masa 10 tahun yang akan datang itu bisa tidak perlu membawa mobil lagi. Kalau sekarang kan Bapak
manual, harus membawa mobil sendiri, kita arahkan ke kanan, bisa ke kanan, arahkan ke kiri. Kalau di zaman 10 tahun akan datang, kalian akan ketemu di daerah kita mobil itu berjalan sendiri, kalian bisa tidur sendiri, mobil yang bergerak dengan apa namanya tadi, dengan program artificial intelligence atau coding bahasa Indonesianya. Jadi kalian harus bisa belajar visual. Oke Pak? Nah itu pembelajaran kalau untuk robot. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita nanti, tujuan pelajaran kita kalian mampu mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi tentang pembelajaran berpikir komputasional. Nah, kita Bapak buka ini. Oke, kalian mampu berpikir komputasional. Dapat mengidentifikasi berpikir komputasional. Yang kedua, kalian dapat memahami berpikir komputasional, dan terakhir dapat mempraktikkannya. Jadi itu nanti pembelajaran kita, yaitu berpikir komputasional dan menjelajahi manfaat aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Nah, sebelum pembelajaran itu kita lakukan, nah, apa itu komputasional? Sekarang Bapak tanya, ada kata komputasional. Ada kata intinya apa dari komputasional ini? Komputer. Tepuk tangan dulu. Ini sudah mantap plannya. Sudah mantap sesuai dengan Bapak, tujuan Bapak. Ini komputasional, yang bahasa utamanya yaitu komputer, yaitu berpikir secara komputer. Nah, jadi arti berpikir secara komputasional ini yaitu Ananda semuanya atau siswa semuanya ini mampu berpikir menyelesaikan masalah secara komputer. Jadi secara komputer ini apa Pak? Jadi kalian mampu berpikir secara detail. Komputer pun berpikir secara detail. Contohnya apa Pak? Contohnya berpikir dalam kehidupan sehari-hari awak. Contohnya Pak, bercara berpikir komputasional itu Pak, yaitu contohnya kita menggunakan HP. Kita tanya di HP, di Google. Siapa yang pernah menggunakan Google? Cuci tangan. Sudah menggunakan Google semuanya. Di situ nanti ada tombol suara. Kalian tekan tombol suara seperti mic, tik, ditekan di HP kan? HP kita kan ada sentuh tuh, ditekan, tik, itu berbunyi di audio. Tolong bacakan audionya katanya. Dibacakan, tolong cari gambar main bola. Langsung dicari di HP itu, keluar. Keluar gambar bola. Cepat. Langsung dapat masalahnya. Jadi kalian berpikir secara komputasional ini, kalian mampu menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputer. Jadi kalian cepat melakukan mencari solusi masalah. Pak, awak bermasalah di olahraga, contohnya bermain bola, salah saja syuting contohnya. Syuting saya sering salah Pak. Apa yang masalahnya? Kita cari secara komputasional. Ini menendangnya salahkah? Perkenaan bolanya salahkah? Kalau cepat kalian mencari masalahnya, pasti dapat solusinya langsung.
Itu cara berpikir komputasional. Dan sekarang kita termasuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Nah, lanjut ke tujuan dan sasaran berpikir komputasional. Nah, berfokus pada pemecahan masalah dan inovasi. Pendekatan ini dimudahkan kita memahami menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, analisis dan sistematis. Jadi tujuannya kita berfokus pada pemecahan masalah dan inovasi. Jadi kalian berpikir di pembelajaran komputasional ini berpikir untuk pemecahan masalah dan inovasi. Inovasi sekreatif mungkin. Jadi awak tidak boleh ada masalah awak satu masalah. Jadi awak mengkambing hitamkan masalah itu. Tidak boleh. Awak harus berpikir inovasi. Awak harus kreatif. Ini harus cepat diselesaikan masalahnya. Nah, untuk saran utamanya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi antar individu. Nah, yang pertama ini meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Kalian mampu memecahkan masalah secara cepat. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi. Awak buat kreativitas secepat mungkin. Nah, tidak boleh awak cie kreativitasnya dong. Cie modeko jalurnya. Tidak, jalurnya harus banyak. Nah, modeko. Mode gambarnya banyak jalur. Jadi kalian harus menyelesaikan masalah itu harus dengan bisa memecahkan masalah itu dengan berbagai jalur. Takawak di listrik, nah, itu mode harus selesaikan cepat. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi antar individu. Nah, jadi kalau ada masalah tidak sendiri, awak kolaborasi untuk kawan, cara memecahkan masalah itu. Tanya ke kawan. Nah, itu modeko. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pak, awak contohnya bermasalah dengan si Nugi. Nugi baca lo permasalahan itu selesai. Nah, awak dekati Nugi apa yang masalah dengan Nugi. Contohnya bermasalah Nugi juga apa? Dan Nugi, apa masalah Nugi sama bapak? Apa menjadi yang sekawan atau menseleksinya sekawan. Nah, bisa kita selesaikan maaf ya Nugi. Nah, cepat kita selesaikan. Itu cara permasalahan komputasional. Nah, awak harus mampu mengintrospeksi diri langsung. Itu manfaat berpikiran, meningkatkan kemampuan analitis. Nah, kalau awak berpikir komputasional tadi, awak berpikir analitis nih, capek utak awak kebayaran. Yang ketiga, membangun dasar untuk pemrograman. Nah, kalian kalaulah komputasional, lah komputer kalian bisa berpikir membuat programmer namanya, membuat program komputer. Oh, bisa kalian. Komputer ini dibuat programnya oleh manusia. Nah, awak lakukan, kita suruh buat contohnya buat robot tadi sudah berjalan, ada remote-nya. Kalau tidak ada remote-nya, contohnya kalian main mobil-mobilan. Ada enggak mobil-mobil remote di sini? Masa kecil main. Masa kecil laki-laki main mobil remote? Ada kan? Ada. Kalau bapak itu ada kan, ada anak bapak yang laki-laki itu bapak suka beli mobil-mobil. Itu kalau kita lakukan penggeroman berjalan ke depan, mobilnya pasti berjalan. Kalau mobilnya kita mundurkan ke belakang, pasti mobilnya ke belakang. Nah, model itulah kalau kalian sudah belajar coding ini dan belajar manfaat komputasional ini, kalian bisa membuat program robot bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau belajar coding. Terus meningkatkan persiapan untuk masa depan. Kalaulah komputasional ini sudah paham, kalian belajar dengan cara komputer ini, kalian masa depan itu bagus, cerah. Karena di 10 tahun yang akan datang, kalian akan bertemu
akan bertemu membuat robot, membuat motor, membuat itu akan dapat membuat komputer, membuat HP bahkan bisa kalau sudah mampu belajar komputer atau coding ini, komputer dengan berpikir komputasional. Nah, lanjut. Nah, pengertian berpikir komputasional ini tadi yaitu memecahkan masalah dengan secara sistematis, membuat algoritma untuk menyelesaikan tugas, menyederhanakan proses yang rumit menjadi lebih mudah, menggunakan komputasi untuk berpikir kritis dalam keputusan. Nah, itu pengertian komputasional. Dapat memecahkan masalah, membuat algoritma, menyederhanakan yang rumit menjadi lebih mudah, menggunakan komputasi untuk berpikir kritis dan keputusan. Nah, menyederhanakan proses yang rumit ini menjadi lebih mudah yang harus kita lakukan. Jadi, kalau masalahnya rumit, bisa jadi mudah. Kalau awak berpikir komputasional. Nah, lanjut. Kita ke analisis data. Ini yang terdapat di komputasional. Ada analisis data, ada pemrograman. Nah, analisis data yang pertama, mengolah informasi untuk pengambilan keputusan, mengidentifikasi pola dan cara membantu perencanaan strategis. Nah, yang kedua, pemrograman, menciptakan solusi melalui kode, memudahkan optimasi tugas sehari-hari, dasar pengembangan perangkat lunak. Ini adalah pembelajaran komputerisasi yang telah mendalam. Nah, kalian mampu membuat program di perangkat lunak. Perangkat lunak itu contohnya di HP atau komputer. Nah, lanjut, kita berikutnya. Nah, ini manfaat berpikir komputasional. Nah, manfaat berpikir komputasional ini kalian mampu meningkatkan kemampuan analisis, mendorong inovasi di berbagai bidang. Jadi, kalian berpikir komputasional tidak di pembelajaran coding saja, Zaka, tidak mempelajari coding saja, Zaka, namun di pembelajaran seluruhnya, di olahraga, mau di bahasa Inggris, di IPA maupun di matematik, kalian bisa masukkan bidang pemikiran komputasional ini. Nah, contohnya model. Lanjut. Nah, lagi. Nah, strategi berpikir komputasional ini untuk pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah, dasar-dasar pemecahan masalah, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi efektif sangat penting untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, penalaran logis. Logika dalam berpikir, menggunakan pendekatan logis untuk menghasilkan informasi dari kesimpulan relevan. Nah, ini komponen-komponen kunci pemikiran komputasional. Nah, ini yang pertama, komponen kuncinya abstraksi namanya, menghilangkan detail tidak perlu, menyederhanakan masalah untuk fokus pada aspek penting yang relevan. Yang kedua, dekomposisi, memecahkan masalah kompleks, membagi masalah menjadi bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang ketiga, pengujian. Nah, ini komponennya abstraksi. Jadi ya mendetailkan yang masalah yang tidak perlu. Nah, nanti ini 4 yang kalian wajib, yang kalian pahami. Nah, nanti berpikir komputasional ini, memecahkan masalah menjadi yang lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya pattern recognition atau mengidentifikasi pola dalam data masalah. Jadi kalian nanti belajar pola. Bapak cari pola. Yang ketiga, menghilangkan detail tidak penting untuk fokus. Jadi kalian fokus di masalah. Yang keempat, membuat langkah-langkah. Contohnya apa tadi nanti Bapak kalian buat nasi goreng tadi. Nah, kalian contohnya masalahnya membuat nasi goreng contohnya. Kalian judulnya sudah jelas, membuat nasi goreng, itu kalian identifikasi pola datanya. Bagaimana cara membuat nasi goreng yang itu menghilangkan data tidak penting untuk fokus. Jadi kalian
fokus saja ke membuat nasi goreng. Tidak perlu yang lain-lain. Fokus saja ke nasi goreng. Terus pola dan langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, itu nanti kalian buat. Oke, sekarang lanjut. Ini tentang data survei nasi goreng nanti. Sekarang sekolah dasar. Nah, jadi untuk di sekolah dasar, kita kan sekolah dasar ini tingkat penerimaan berpikir komputasional di sekolah dasar itu adalah 63%. Yang sudah banyak besok nanti kalian belajar berpikir komputasional itu di sekolah manajemen. Nah, 87% kalian akan berpikir komputasional atau dituntut berpikir komputasional. Jadi di SD Go masih 63%. Dan go in touch with us. Thank you. Jadi kalian ini secara singkat Bapak menjelaskan. Sekarang Bapak beri tugas, yaitu kita bagi kelompok 4 kelompok. Berapa orang kita semuanya? 18 sama ada 17. 18 dibagi 4 berapa orang tuh? 4 ada yang 15. Nah, sekarang perempuan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, perempuan 22. Oke, sekarang Nurul, Lisa, Abdi dan Nanda. Nah, boleh satu tempat di bawah kursinya, langsung boleh di bawah kursinya satu meja saja. Nah, sini. Sudah siap? Langsung Bapak kasih. Nah, keluarkan pena. Boleh dikeluarkan pena. Langsung buat tadi. Nah, lanjut Akil, Nanda, siapa? Di sini. Berempat. Nah, ini sini langsung bawa kursi. Nah, langsung siapa? Vina, Zaka, si Ulfi. Nah, si Faiz langsung berdua sini. Berdua di jadi tugas kalian itu yang pertama tadi Bapak sudah memberikan gambaran, yaitu kalian membuat cara membuat nasi goreng dari awal sampai selesai. Nah, itu tugas yang pertama. Bapak lihatkan gambarnya. Oke, Bapak lihatkan gambarnya. Gambar nasi goreng. Nah, oke, coba langsung. Nah, jadi ini contoh fiturnya. Kalau pekerjaan AI itu atau coding itu, di sini kalian sudah diprogram di Google ini, kalian tekan ini contohnya, Bapak tadi sudah mencari gambarkan nasi goreng spesial kata Bapak. Ditekan sini tadi di HP. Nah, kedua langsung gambar nasi goreng spesial. Nah, jadi sekarang coba buat secara komputasional tadi. Ada dekomposisi, ada menurut pola, ada algoritma, dan ada terakhir tadi apa? Abstraksi. Nah, jadi kalian sesuai tadi. Yang pertama apa tadi? Sudah judulnya nasi goreng. Setelah itu menghilangkan yang tidak perlu abstraksi tadi. Kita tetap fokus kepada yang membuat nasi goreng. Yang ketiga yaitu membuat langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang boleh dibuat. Siapa yang mencatat? Itu contoh gambar nasi gorengnya. Yang pertama apa? Ayo buat dulu. Cara yang pertama dibuat, sediakan apa? Contohnya minyak goreng, kompor dihidupkan contohnya. Oke, buat kegiatan awal dulu. Ya, buat awal dulu menyediakan bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Buat bahan-bahannya dulu. Sudah itu baru dimasak contohnya.
Air berapa? Contohnya apa tuh? Nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Nah, nasi goreng buat setelah nasi goreng tadi apa kegiatan awalnya? Nah, buat kegiatan awalnya Pak sudah lihat nasi gorengnya gambarnya sudah tuh. Kegiatan awal sudah itu memasaknya dan terakhir menyajikan seperti gambar awal. Boleh itu bahannya, itu baru dimasak. Yang itu kalau sudah selesai baru penyajian. Kalian mau membuat nasi yang mode apa atau yang nasi dadar? Iya. Oke, ya itu bentar. Boleh. Sediakan kan yang ada di gambar kecap apa tuh? Apa yang dibutuhkan di gambar nasi goreng? Dibuat bahan-bahannya dulu. Nah, kita buat bahannya. Apa saja bahannya? Ada ini tomat, ada selada, apa tuh? Ada timun. Boleh kita buat bahan-bahannya lalu nanti kita masak. Berapa menit ya waktu yang dibutuhkan untuk dimasak? Nah, pakai panci atau pakai kuali atau yang kalian bisa lakukan di rumah. Apa? Ya, lihat gambar depan kan sudah bapak sajikan tuh. Mana? Ini selada. Selada. Boleh. Nah, bagaimana kita cara membuatnya dari awal sampai akhir? Nanti setelah kalian buat ini secara rentetannya dari awal sampai akhir, ada salah satu kelompok nanti bisa menjelaskannya dari awal sampai akhir sampai menyajikannya. Nah, ya tuh. Nah, tinggal sudah dibuat bahan-bahannya. Nah, langsung nanti kita masak. Nanti bisa masak. Beda. Kuali itu untuk wajannya. Kalau bapaknya untuk apinya. Untuk apinya. Ya, kalau usulan sampai kawan-kawan tadi, yang sebagus mungkin nasi goreng dong, seindah mungkin dan seenak mungkin. Nah, yang penting kita jaga.
Berapa waktunya butuh masak waktunya? Garam, butuh garam, apa lagi? Masukkan tomat, baru. Nah ya, cabai, red, cabai. Nah, masaknya lagi. Kalau sudah membuat bahannya, kita kalau sudah cabai kita buat masak lagi. Sudah selesai bahan-bahannya dimasak, waktunya berapa masaknya? Ini bahan, bahan. Sudah siap, nah itu yang kedua sudah siap. Dibuat satu, digoreng selama nasi digoreng selama apa tuh? Atau cabai digoreng apa dulu? Atau cabai dulu? Itu cendol dulu digoreng, yang mana yang dihidupkan? Mana yang dihidupkan? Cendol dulu kah? Nasi goreng kah dulu? Mana ya? Yang penting sesuai dua pelawak. Berapa menit kah butuh waktu untuk memasak nasi goreng? Apa menjulan? Telur di mixer atau dibuat. Masukkan bawang. Nah, masukkan nasi ke dalam panci.
Dihidangkan. Nah, kelompok Nanda itu hampir selesai. Nah, siapa lagi yang kelompok yang lain yang sudah selesai kan? Nah, sedikit lagi. Nah, itu Nanda kelompok 1, kelompok 2 Faiz, kelompok 3 Nafal, kelompok 5 Evan Nabi. Nah, kalau sudah buat nama kelompoknya, buat nama kelompoknya, buat nama kelompoknya. Nah, kalau sudah dibuat nama kelompoknya, nanti kalau sudah selesai semuanya temannya, nah boleh yang sudah selesai lanjut ke jadwal kegiatan harian. Jadwal dari kegiatan harian dari pagi kita pergi sekolah nanti sampai tidur. Nah, apa saja jadwal? Ya, boleh di bawah, boleh di belakang. Di bawah masih kosong, di bawah. Nah, boleh dibuat jadwal kegiatan harian lagi. Kalau sudah, buat jadwal kegiatan harian. Nah, kalau sudah jadwal kegiatan harian dari pagi kita bangun sampai tidur. Nah, itu aja. Boleh. Jadwal kegiatan harian. Tidur, sedang tidur membersihkan tidur, sholat atau mandi sampai tidur lagi. Boleh beberapa, ya sampai tidur tidak habis. Jadwal kegiatan harian lagi. Nah, itu jadwal kegiatan harian. Jadwal kegiatan harian. Ini lagi jadwal kegiatan harian. Nah, boleh diskusi kelompok 3. Jadwal kegiatan harian. Pertama bangun tidur. Sejak bangun tidur bawa pola sembahyang kegiatan harian. Kelompok 4. Nah, kalau sudah kegiatan itu nilai kegiatan harian. Harian. Nah, itu.
satu sarapan dulu. Yang mana duluan? Mana yang biasa kamu lakukan? Siap kamu tidur tuh ngapain? Mandi. Nah, kalau siap mandi, sholat tuh bersihkan tempat tidur. Apa lagi? Makan. Habis itu berangkat ke sekolah. Nah, belajar di sekolah. Siap itu apa lagi? Pulang sekolah ngapain? Nah, ada ke surau atau membuat PR atau apa? Nah, itu baru tidur. Sama juga, ya udah bicara nggak dibaca ini saya nanti. Coba kita sadari. Habis. Oh, sulat nih ya. Dia sulat. Nah, kelompok 1 sudah selesai. Yang jadwal kegiatan. Tinggal satu lagi. Nah, siap. Kelompok 1 jadwal kegiatan hari sudah. Sudah. Satu temanya selesai. Nanti kita tampilkan. Yang lain lah. Nah, kalau sudah lalu belajar. Nah, kalau sudah boleh nanti setelah semuanya boleh kembali ke tempat masing-masing. Nah, boleh duduk kembali ke tempat duduk masing-masing kalau sudah selesai. Nah, kelompok 4 sudah sedikit lagi. Nah, jadi nanti ke surau. Sudah dibuat kelihatan tadi. Nanti yang kalau sudah boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Nah, boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Belum siap? Kalau sudah siap, yang kelompoknya boleh duduk di tempat masing-masing. Ya, itu nanti disebutkan nama kelompok belakang. Itu baca yang biasa satu kelompok saja. Kelompok saja.
Ikut salah satu kelompok saja. Belum tentu kelompok Anda satu. Nah, sudah? Nah, kalau sudah boleh duduk di kursinya. Vina boleh duduk kembali di kursinya. Si Aki boleh duduk di kursinya kembali. Kalau sudah, itu tadi. Nah, perhatikan Bapak kembali. Nah, ingatkan Bapak. Nah, karena kita sudah belajar kelompok, tempo fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, karena kita tadi kelompok tidak masalah ada suara-suara. Sekarang fokus. Nah, itu tadi belajar kelompok tentang cara berpikir komputasional. Nah, dengan tadi kita sudah melakukan, yaitu yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, itu cara kita dari awal tadi itu sudah belajar berpikir komputasional. Nah, yaitu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat nasi goreng dan membuat jadwal kegiatan satu hari atau harian. Nah, sekarang itu tadi di cara berpikirnya. Sekarang Bapak akan mengacak kelompok yang akan tampil nanti. Nah, jadi satu kelompok yang tampil yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat nasi goreng dari awal sampai akhir dan jadwal kegiatan harian. Nah, sekarang boleh yang satu kapten atau ketuanya ke depan, nanti switch. Yang kalah itu yang tampil. Yang kalah itu yang tampil. Nah, atau bagaimana? Yang menang atau yang kalah? Yang mana? Atau ada yang mau tampil sebelum kita acak? Atau ada kelompok yang mau tampil satu? Nah, siapa yang berani tampil ke depan? Boleh. Atau kita acak? Ada dua pilihan. Yang pertama, yang berani kelompoknya satu tampil. Yang kedua, boleh kita acak. Bagaimana? Kalau diacak, ketua-ketuanya yang ke depan kita switch dulu. Itu yang kalah yang menang. Ya, jadi.
Apa lagi? Siapa yang mau sweet atau yang mau tampil? Oke, kalau tampil kelompok si Akil berani tampil, tepuk tangan. Tampil. Oke, boleh ke depan. Boleh ke depan kelompok Akil kelompok apa nih? 3. Akil. 1 aja. Boleh berdua. Oke. Kelompok yang mau tampil ke depan boleh membacakan nah. Oke, cepat. Membaca temanya. Oke. Cuma 1 kelompok saja yang tampil. Lalu giling cabai dan bawang merah, lalu beri garam secukup selera. Siapkan kuali dan masukkan nasi putih, seledri, cabai dan yang sudah digiling dan kecap. Lalu siapkan bahan untuk menggoreng telur, aduk nasi yang sudah dimasukkan ke kuali. Masukkan nasi ke piring, lalu sajikan bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Lalu siapkan. Oke, lagi satu lagi terakhir. Jadwal harian. Kegiatan sehari-hari: bangun pagi lalu mandi, gosok gigi dan memakai seragam sekolah. Siang itu beribadah sesudah beribadah dan menangis tidur. Pergi sekolah. Sepulang sekolah lalu pergi ke surau. Pulang surau harus agak gelap. Lalu waktu maghrib pun tiba. Saya bersiap-siap untuk sholat. Setelah sholat maghrib, saya sholat isya dan saya pun tidur. Ya, bagus sekali kelompok 3. Boleh duduk. Nah, begitulah bentuk kita tadi dari kelompok 3 cara membuat nasi goreng dan jadwal kita harian ini sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Ini sudah bagus. Mungkin kelompok 1, 2, 3 hampir sama, ada 4 hampir sama. Jadi minggu depan kita tampilkan kelompok berikutnya. Di kelompok 1 sudah kita anggap selesai. Jadi kesimpulan dari membuat nasi tadi itu tadi kalian sudah berpikir komposisional, sudah menerapkannya di cara membuat nasi goreng dan jadwal harian. Itu sudah menerapkan berpikir komposisional. Itu sudah mantap. Itu namanya sudah membentuk pola, membentuk mengidentifikasi pola, terus menghilangkan detail yang tidak penting dan fokus kepada nasi goreng dan jadwal kegiatan, terus sudah mampu menyelesaikan masalah sedetail kecil mungkin. Bagus. Terus membuat langkah-langkahnya dari awal sampai selesai. Nah, tepuk tangan dulu semuanya kita buka. Bagus. Ini sudah bagus. Kerja kelompoknya Bapak lihat semuanya mengusulkan. Mantap. Nah, sekarang Bapak akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita. Nah, siapa yang tahu apa tadi arti berpikir kompetisional? Coba tunjuk tangan. Vina, tunjuk dulu. Berpikir dengan cara komputer. Komputer. Apa lagi? Siapa lagi? Akil, apa Akil? Tadi. Berpikir komputer. Apa lagi? Ada lagi yang lebih rincinya? Tadi itu berpikir tadi sudah betul, namun secara rincinya Bapak tambahkan berpikir menyelesaikan masalah dengan berpikir dengan
berpikir komputerisasi dengan menyelesaikan masalah secara detail sekecil mungkin. Nah, itu. Tepuk tangan dulu Vina dan Akil. Nah, itu tadi cara berpikir. Dan lanjut, apa tadi? Apa arti dekomposisi? Nah, decomposition apa artinya? Siapa yang tahu? Nah, menyelesaikan masalah menjadi kecil. Apa lagi? Yang kedua, pola. Nah, mengidentifikasi pola dengan adanya masalah. Terus, abstraction atau menghilangkan. Nah, terus algoritma apa? Nah, membuat langkah-langkah yang terstruktur. Itu apa? Ide-ide berpikir komputasional. Lanjut. Oke, berikutnya anak-anak Bapak kalau sudah melakukan kegiatan tadi, kegiatan penutup lagi, kita sudah Bapak jelaskan tadi, kalian sudah menjelaskan apa itu arti komputasional. Ada 4 kegiatan atau ide-ide berpikir komputasional, yaitu yang pertama abstraction, yang kedua dekomposisi, yang ketiga algoritma, dan terakhir pola, alur pola. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Dan sekarang kalian sebagai siswa Bapak sudah mampu memahami dan sudah mempraktekkannya tadi di kelompok dengan cara pola membuat nasi goreng dan jadwal kegiatan harian. Sekarang untuk terakhir Bapak kasih soal. Nah, tadi masih ada tuh soal untuk anak-anak Bapak karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nah, Bapak kasih soal 5. Nanti kalian jawab, keluarkan buku tadi ke buku kalian. Keluarkan buku. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Nah, itu tadi yang sudah kita simpulkan. Boleh tidak? Langsung saja jawab. Apa itu berpikir komputasional? Apa arti dari berpikir komputasional? Nah, yang Bapak jelaskan tadi. Boleh. Yang kedua, apa arti dekomposisi? Nah, yang ketiga, apa arti pattern recognition? Nah, itu. Yang keempat, abstraction. Yang kelima, algoritma. Nah, itu apa artinya? Boleh dijawab. Nah, boleh dibuat soalnya, boleh enggak. Langsung saja dijawab. Yang pertama, apa arti berpikir komputasional? Yang kedua, dekomposisi. Yang ketiga, boleh secara singkat saja dijawab. Arti dekomposisi. Nah, kalau sudah, Pak, nomor 2 pattern recognition atau pola, alur pola. Iya. Dekomposisi, apa arti dekomposisi? Apa pattern recognition? Apa abstraction dan algoritma? Seperti itu. Boleh dijawab. Nah, kalau sudah, karena waktu kita sedikit, ayo cepat diselesaikan. Kalau sudah selesai, boleh angkat tangan semuanya. Nanti kita tutup pembelajaran kita lagi. Ada pattern action. Ya. Pak, nomor 3 apa dari soalnya Pak? Nomor
3 tuh di depan ada. Yang nomor 2, Pak. Ya, nomor 2. Ya, langsung dijawab. Nah, kalau sudah boleh kita tutup pembelajaran kita langsung. Yang nomor 2 pattern recognition. Nah, oke. Nah, kalau sudah boleh ditutup bukunya kembali. Nah, nomor 4. Sudah menjawab, nanti minggu depan kita periksa tentang jawabannya. Nah, karena sudah tadi Bapak simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu adalah bentuk-bentuk berpikir kompetisional dan sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk minggu depan kita lanjut ke pelajaran coding artificial AI tentang pembelajaran manfaat coding ini. Jadi kalian nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga kita diberi kesehatan dan semangat untuk belajar coding. Nah, siapa yang menjadi berdoa sama tadi wakil lagi. Jadi tadi kita ketua wakil. Nah, sekarang bagus-bagus dulu masukkan tasnya. Nah, kalau sudah selesai, ya kumpulkan dulu yang tugas kelompok tadi. Kumpulkan ke depan. Yang tugas kelompok tadi dikumpulkan ke depan sebelum kita pulang. Jadi kita periksa. Nah, cepat. Nah, oke, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya hari ini Bapak ucapkan. Semoga pembelajaran ini mendapat keberkahan dan dapat dipahami untuk selanjutnya. Nah, boleh wakil ketua pimpin teman-temannya untuk pulang dan berdoa. Tempat duduk siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Sebelum pulang mari kita baca lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hati-hati di jalan.